Terjebak satu malam yang indah. Bab 086. Laura tersenyum mendengarkan itu. Sungguh, kehidupannya kini berubah 180 derajat. Apapun yang dulu tak pernah dia bayangkan, tiba-tiba bisa dia nikmati. Laura berselfie dengan sang suami, lalu membaginya ke grup chatnya, yang mendapatkan respon berbagai macam hal. Tapi tidak Laura tanggapi. Yang dia mau saat ini, mempraktekkan kebuasan. Ernia tadi. Dia ingin melakukan apa yang Ernia lakukan tadi. Laura mematikan ponselnya, lalu merebut juga ponsel sang suami. Lah, Mas masih cek, nggak mau diganggu. Laura meletakkan ponsel mereka ke atas nakas, lalu melompat ke atas ranjang dan menyerang Rico dengan liar. Dia mendominasi permainan mereka. Rick, aku harus bisa melebihi Mbak Ernia. Mas Rico tak boleh lagi mengingat tentang wanita itu. Aku, hanya aku. Sebab akulah istrinya kini, jerit hati Laura. Hingga keduanya lemas dengan tubuh bermandikan keringat penuh kenikmatan. Rico tersenyum puas. Tak menyangka, istrinya yang dulu, ada dalam diri Laura juga. I love you, Laura, bisik Rico. Yang disambut pelukan hangat sang istri. Laura puas, sebab suaminya benar-benar menikmati semua yang dia berikan. Malam itu, mereka menikmati bulan madu dengan perasaan tenang dan nyaman. Tak jauh berbeda dengan Awan dan Ernia. Ernia begitu yakin, setelah ini dia akan segera berbadan dua. Acara hari lahir Kinan berjalan dengan lancar. Tidak ada tiup lilin, dan potong kue. Hanya ada acara berbagi dengan anak-anak yatim dan orang-orang sekitar. Juga orang-orang tak mampu. Tabungan Kinan sendiri yang dipakai. Sebagian saja, sebagian lagi dari Rico, Ernia dan Awan. Sementara sang kakek memberikan kado tersendiri. Ki, ini dari Ibu Ola, ucap Laura, seraya menyerahkan sebuah box berukuran sedang ke bocah ganteng yang sedang merayakan syukuran hari lahirnya. Apa ini, Bu? Tanya Kinan, seraya memperhatikan dan membolak-balik kotak yang sedang dia pegang itu. Buka dong, sahut Laura, yang sontak duduk bersila di hadapan Kinan. Rico ikut duduk di samping sang istri. Bahkan dia tidak tahu, apa yang ada di dalam box kado dari Laura. Kinan ikut duduk di lantai, dan mulai merobek kertas pembungkusnya. Bukan hanya Kinan yang penasaran. Apa kado yang Laura berikan pada anak suaminya itu? Ernia, Awan, juga keluarga besar Ernia juga ingin tahu. Apalagi pembaca, pasti sangat penasaran, apa sih isi boxnya. Kinan dengan antusias membuka box itu. Dia melirik kesal pada Laura, saat ada box lain di dalamnya. Membuat bocah itu dengan semakin bersemangat membukanya. Duh, Mama jadi penasaran. Apa ya, hadiah dari Ibu Ola? Ujar Ernia, yang membuat Kinan semakin mempercepat membuka kotak yang tertutup rapi dengan kertas bergambar animasi lucu. Bocah itu kembali mengerucutkan bibirnya, saat masih ada kotak lain di dalamnya. Laura terkikik melihat ekspresi Kinan yang terlihat sangat menggemaskan itu. Hingga di box yang keempat, tampak sesuatu yang menarik perhatian Kinan. Dengan cepat dia membuang pembungkusnya, dan mengambilnya. Awan dan Ernia saling tatap. Juga yang lainnya, termasuk Rico yang menatap lekat sang istri. Terkhusus Kinan, dia memperhatikan hadiah dari ibu sambungnya itu, dengan kening yang berkerut. Laura senyum-senyum melihat kebingungan di wajah Kinan. Semuanya juga ikut bingung, sebab kado yang Laura berikan sangat unik. Rico menepuk bahu istrinya, dan membuat Laura menoleh menatapnya. Apa maksudnya? Ki masih sangat kecil, bukan? Untuk. Justru karena Ki masih kecil, Mas.
Otot-ototnya masih lentur. Membentuknya juga lebih mudah. Aku dulu ikut latihan juga dari usia 2 tahunan, sahut Laura. Wanita itu mendekati Kinan, yang masih melihat seragam putih-putih yang dia pegang. Laura mengambil pakaian itu, lantas memberainya. Sini, cobain dulu. Kalau kebesaran, kita kecilkan besok, ya. Laura memakaikan ke tubuh Kinan. Ini, baju apa bu? Ki baru tahu, polos Ki, seraya memperhatikan pakaian yang kini melekat di tubuhnya. Ini namanya seragam karate, sayang. Sini, sahut Laura, yang mengajak Kinan ke tempat yang longgar, dan mengajarkannya beberapa gerakan dasar ilmu bela diri. Kinan terlihat sangat antusias mengikuti gerakan yang Laura ajarkan padanya. Riko tersenyum, melihat keluasan Laura dalam membimbing Kinan. Dan dia lebih senang melihat Ki yang terlihat sangat lucu dengan ekspresi semangatnya. Sementara Ernia, dia tersenyum. Setelah Laura menjelaskan, kenapa Laura memberikan seragam bela diri untuk Ki. Bukan mainan atau semacamnya. Melihat seragam yang Kinan pakai masih agak kebesaran, membuat Awan dan Ernia terkikik. Tapi, ikut. Senang sebab Ki sangat antusias mengikuti semua yang Laura contohkan. Yeay, Ki Cukal tima aci ibu ola. Ki Cuka, ujar Kinan, seraya memeluk dan mencium hangat kedua pipi ibu sambungnya. Setelah itu, bocah itu lari ke pelukan Ernia. Dan disambut hangat oleh sang ibu. Awan mengacak rambut di kepala bocah ganteng itu, yang sudah menenggelamkan wajahnya ke dalam pelukan sang ibu. Kado dari semuanya sudah Kinan buka. Dan dari sekian banyak kado, hanya dari Ola yang Kinan suka. Bahkan, Riko yang membelikan mobil remote model terbaru. Kinan menanggapinya biasa saja. Mungkin karena Kinan sudah memiliki banyak mainan yang berbentuk mobil. Kita makan dulu yuk. Ernia menggiring semua keluarganya menuju restoran miliknya. Karena memang Ernia sudah mempersiapkan semuanya. Sekali lagi, Lauda berdecak kagum dengan sosok Ernia. Tapi kini, dia justru bahagia bisa mengenal sosok wanita yang pernah menjadi bagian dari masa lalu suaminya. Mas, pengen deh ajakin orang panti ke sini. Kangen sama mereka, aku tuh, lirih Ernia. Seraya menyeka sudut matanya dan bersembunyi di belakang punggung suaminya. Iya, Ernia masih sering melau dan terbawa emosi. Kala dia menikmati semua yang kini dia punya. Teringat dengan semua masa lalunya yang begitu banyak kenangan. Nanti, kita buka resto di Jakarta. Cabang saja dari yang di sini. Kita bisa undang mereka sebagai tamu kehormatan saat opening, sahut Awan, seraya menarik tubuh sang istri ke dalam dekapannya. Membuat wanita itu justru terguguk kian dalam. Awan mengusap lembut bahu sang istri. Dan mencium puncak kepalanya penuh kasih. Laura menatap suami istri itu. Dan menoleh ke arah sang suami, yang sedang menyantap makanannya. Dan tak menyadari yang terjadi. Dengan Ernia, Laura menyenggol lengan sang suami. Riko menoleh dan menatap sang istri, yang mengisyaratkan lirikannya ke arah Awan dan Ernia yang sedang berpelukan. Dan terlihat Ernia yang terisak pilu. Wan, ada apa? Tanya Riko, yang segera meletakkan sendoknya. Lalu meraih gelas dan meneguk minumannya, untuk menggelontorkan sisa makanannya yang masih berada di dalam mulutnya. Awan tersenyum getir, seraya menggeleng pelan. Dan memberi isyarat agar Riko dan istrinya melanjutkan makan. Menyatakan, bahwa istrinya baik-baik saja. Wan, Ernia kenapa? Riko terlihat sangat khawatir. Nggak apa-apa. Hanya rindu dengan suasana panti. Awan mengajak Ernia keluar.
dan menenangkan istrinya. Ini bukan kali pertama Ernia begini. Tapi sudah beberapa kali, bahkan sering dia merasa sedih. Saat dia bahagia, dia akan ingat semua keluarganya yang ada di panti asuhan. Sebab itu, Awan selalu mengirimkan donasinya ke panti asuhan yang membesarkan istrinya itu. Setelah dia menikahi wanita itu. Sebelumnya, Ernia sendiri yang memberi meski dengan cara diam-diam. Saat Awan tahu, dia kini jadi donatur tetap di panti asuhan tersebut. Bahkan, sedang ada proses renovasi bangunan di panti asuhan yang dulu menampung Ernia bayi, hingga dia tumbuh dewasa. Hubungan Ernia baik dengan pihak panti. Dia menghilang saat dia hamil dan menjadi janda. Tapi, setahun ini, setelah dia menikah dengan Awan, dia sudah berkomunikasi lagi dengan keluarga besarnya itu. "Kamu pengen ke sana?" tanya Awan, saat Ernia berhenti menangis. Pria itu mengusap lembut wajah istrinya yang basah. Kulit putih wajahnya menjadi merah, sebab menangis. Terseduh. "Enggak, tapi kangen," sahutnya merengek manja, seraya menenggelamkan tubuhnya lebih dalam ke pelukan sang suami. Awan tersenyum tipis, mengecup lembut kening Ernia, mengirimkan energi, bahwa semua baik-baik saja. Dan keluarganya yang di panti, pasti ikut bahagia. Karena melihat Ernia kini hidup bahagia. "Wan, kalian baik-baik saja?" tanya Riko, yang datang menghampiri pasangan itu. Laura mendekati Ernia, yang masih erat memeluk tubuh suaminya. Istri Riko itu mengusap lembut lengan Ernia. Istri Awan menoleh, dan menatap Laura dengan senyuman getir. Lalu mereka berpelukan dengan erat. "Maaf ya, Ola. Jadi bikin melau acaranya," ujar Ernia, seraya menyeka bulir bening yang kembali lolos dari sudut matanya. "It's okay, Mbak. Kita bisa jadi teman, kan?" balas Laura, seraya menggenggam erat kedua telapak tangan Ernia. "Tentu saja. Kita ini ibunya Kinan." "Iya, kan? Awas kalau kalian membuat Kinan nggak betah," sahut Ernia, yang justru semakin deras menangis, seraya menatap bergantian Laura dan Riko. Riko tersenyum getir. Dia tahu kekhawatiran hati mantan istrinya itu. Dia paham siapa Ernia. Sulit baginya mempercayai begitu saja orang yang baru dia kenal. Ki anak kandung aku, loh. Kamu jangan lupa itu, Riko menghentikan kalimatnya. Awan meliriknya cepat dengan sangat tajam. Begitu juga Laura, yang rahangnya sontak mengeras. Dengan tangan yang mengepal kuat. "Satu lagi, Mama juga pengen banget kalau Ki tinggal sama kami," lanjut Riko, meralat kata-katanya. Dengan wajah yang memucat. "Kalau sampai aku dengar hal yang tidak baik terjadi dengan Ki, aku yang akan menjemputnya langsung. Ingat itu Ram. Tak peduli kamu ayah kandung Kinan. Tapi bagiku, Ki adalah permata hatiku," tegas Awan seraya berdiri tegak. Lalu meraih tangan Ernia dengan cepat. Menggenggamnya erat, dan menariknya masuk kembali ke restoran. Riko memejamkan matanya dengan tangan yang mengepal. Dia merutuki dirinya sendiri. Kenapa hatinya masih sulit sekali berpaling dengan wanita cantik itu? Padahal, dia tahu, hatinya kini ada Laura. Dia mengakui akan cintanya pada wanita tomboy itu. Tapi, setiap kali dekat dan melihat sosok Ernia, perasaannya masih terenyuh. Rasa yang coba dia kubur dalam-dalam. Seketika muncul setiap kali dia berhadapan dengan Ernia. "Sebesar itukah perasaanmu pada Mbak Ernia, Mas?" Riko menatap lekat istrinya, yang kedua bola matanya menyala sudah. Tangannya tak kalah kuat tergenggam. Riko menghela nafasnya panjang. Lantas menarik tangan Laura, dan mengajaknya pergi.
Laura ingin berontak, tapi cekalan tangan Rico sangatlah kuat. So sorry, ujar Rico, seraya memeluk erat sang istri. Enggak, tepis Laura, seraya menepis tangan suaminya. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku keceplosan. Aku lupa kalau aku bicara sama Ernia bukan kamu. Lah, please. Maafin aku, mohon Rico dengan alibinya. Ah, Rico. Hatinya memang masih ada ruang untuk Ernia. Itulah alasan Ernia tak mau tinggal di Jakarta, dan sering bertemu dengan Rico. Sebab Ernia tahu, Rico bukan orang yang mudah jatuh cinta, dan kesetiaannya patut diacungi jempol. Keceplosan. Jadi bener tadi itu mau bilang sayang sama mamanya Kinan, iya. Astagfirullah, lah, please. Rico mencoba memeluk istrinya, tapi wanitanya terlanjur merajuk. Ya iyalah marah. Di depan pasangannya, bisa-bisanya Rico begitu. Rico melipat kedua tangannya ke dada. Wajahnya merah dengan nafas yang turun naik menahan geram. Rico terus saja membujuk istrinya. Tapi wanita itu terus saja cemberut. Tak berbeda jauh dengan Awan, yang juga terbakar cemburu dengan ucapan Rico. Aku salah apa? Rengek Ernia, saat Awan terus diam sepanjang perjalanan pulang. Hingga mereka tiba di rumah Kek Bara. Nggak ada. Aku yang salah, sahut Awan dengan menahan geram. Terus, kenapa Mas cemberut terus? Protes Ernia, yang mengikuti langkah suaminya dengan cepat. Sebab lelakinya itu berjalan dengan langkah yang begitu lebar. Brak. Awan menutup pintu kamar dengan membantingnya. Lantas menarik tubuh Ernia, dan memeluknya dengan sangat erat. Ernia membalas pelukan sang suami dengan tak kalah erat. I love you Mas Awan, bisik Ernia. Awan memejamkan matanya rapat-rapat. Dia tahu hati istrinya miliknya kini. Tapi, ketika ada hati lain yang menyimpan namanya, meski itu mantan suaminya, sungguh, Awan tak rela. Awan membungkus cintanya utuh hanya untuk Ernia. Sebab memang wanita itulah yang kini dia miliki. I love you too, honey. I love you so much, balas Awan dengan suara yang bergetar. Ernia merenggangkan dekapannya. Lantas menengadahkan wajahnya, menatap lekat wajah sang suami. Yang di kedua bola matanya terkumpul begitu banyak genangan. Wanita itu menarik kedua tangan yang melingkar di pinggang suaminya. Ernia berjinjit, seraya mengalungkan kedua tangannya ke leher Awan. Lalu menyatukan bibir mereka. Mengungkapkan segala rasa yang dia miliki untuk seorang Awan dengan gestur tubuhnya. Dia tak ingin suaminya larut dalam kecemburuannya. Ernia memberikan servis pada sang suami dengan sangat baik. Awan tak pernah tak terpuaskan dalam urusan ranjang. Cinta yang tumbuh di dalam hati Awan begitu tulus dan utuh. Begitupun Ernia, yang tak main-main dengan perasaannya pada sang suami. Besok kita ke Paris yuk, yang, bisik Ernia, seraya menarik tangan suaminya agar lebih erat memeluknya. Ki berangkat, kita juga pergi, sahut Awan, lalu mencium lembut bahu sang istri. Iya, kita honeymoon, ujar Ernia dengan sangat bersemangat. Serius? Mau twins, girl and boy, ucap Ernia, dengan mata yang berbinar-binar. Aku juga mau, sahut Awan, yang lantas memeluk erat tubuh yang selama ini menjadi penghangat tubuhnya. Ernia tersenyum dengan air mata yang tak sanggup dia bendung. Ada haru yang tak bisa dia tahan. Rasa yang ingin sekali dia miliki selama ini. Iya, kesalahan mereka berdua dulu benar-benar mengikat hati mereka. Tuhan, kabulkan doa kami. Kumohon, rintih hati Ernia dengan haru yang tak terbendung.
Sementara itu, Riko belum juga berhasil membujuk sang istri. Laura masih dengan wajah cemberut mengemas kopernya. Riko benar-benar merasa bersalah. Keputusannya berlarna lama di sini adalah kesalahan baginya. Sayang, aku mohon. Aku minta maaf, rengek Riko, seraya memeluk Laura yang sedang menutup kopernya. Laura bergeming. Dia tak menjawab atau menepis tangan suaminya yang dengan erat memeluk tubuhnya. Riko terus memohon untuk kesalahannya yang tanpa sengaja itu. Tapi, wanitanya tak kunjung membuka suaranya. "Ola sayang, please. Maaf ya. Aku janji, nggak akan mengulanginya lagi," mohonnya. Seraya berdiri di hadapan istrinya. Laura tak menggubrisnya, dia masih terdiam, tapi tak melakukan apapun. Hanya mematung dengan wajah yang tertunduk dan bibir yang cemberut. Riko menggenggam erat kedua tangan sang istri. Lalu menariknya dan melingkarkan ke lehernya. Memaksa wanitanya itu agar menatapnya. Tapi, Laura justru mencebik dan mendorong Riko dengan kuat. Riko tak kalah cepat, menarik tangan sang istri dan memeluknya dari belakang. Menciumi leher jenjang Laura. Dan menggigitnya kecil, meninggalkan jejak kepemilikannya di sana banyak-banyak. "Ish, apaan sih, Mas? Minggir ah," tepis Laura. Tapi Riko tak menghiraukannya. Dia tak peduli Laura menolak. Sebelum maaf dia dapat dari sang istri, dia akan terus memeluk erat tubuh itu dan menghujaninya ciuman. "Maafin dulu," paksa Riko. "Enggak, Mas, jahat kok." "Enggak sengaja, sayang," balas Riko dengan jujur. "Bohong," rengek Laura dengan sangat manja. "Demi Tuhan, Mas enggak sengaja. Mas cuma sayang sama kamu." Riko memutar tubuh istrinya, lantas menangkup wajah cantik yang sedang cemberut itu. Bola mata bulat itu menggenang sudah. Mendapatkan tatapan teduh dari sang suami yang membingkai wajahnya dengan sorot penuh sayang. "Aku sayang kamu Laura," bisik Riko. "Bohong," sahut Laura, seiring bulir bening yang akhirnya lolos dari kedua sudut mata istri Riko. Pria itu tak kuasa melihatnya. Gegas dia menyatukan bibirnya, menuangkan rasa cintanya melalui luapan cinta penuh hasrat. Yang awalnya Laura tolak, tapi saat Riko terus membisikkan kata cintanya, wanita itu tak bisa berhenti mengerang dan melenguh. Hingga pendakian mencapai puncak, Laura masih menyimpan luka itu. "I'm so sorry, please," Riko berbisik, saat melihat wanitanya menatapnya dengan rias lara di matanya. Laura hanya menutup matanya rapat, seiring bulir bening yang kembali luruh dari kedua sudut matanya. Riko memeluk tubuh itu dengan sangat erat. Laura tak membalas pelukan itu. Dia hanya berdoa dalam hati. Semoga setelah ini, Mas Riko bisa mengubur cintanya untuk Mbak Ernia selamanya. Awan mengantar Riko dan Laura ke bandara. Ada Kinan, yang sedari tadi Ernia peluk dengan sangat erat. Ernia sebisa mungkin menahan genangan yang menumpuk di wajahnya. Sangat berat baginya melepaskan Kinan. Meski yang akan membawanya adalah ayah kandungnya sendiri. Tapi, ini kali pertama Kinan jauh darinya.